Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan Anita di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi pagi ini seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman ikut belanja ke pasar tradisional. Kali ini kita akan belanja ke Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru. Nah, nanti kita bakal cari bahan makanan yang masih seger ya. Dan buat ibu-ibu yang suka masak di rumah, semoga video ini bisa jadi inspirasi sekaligus menambah tips supaya belanja lebih hemat tanpa mengurangi kualitas bahan yang akan dibawa pulang nanti. Yuk langsung aja kita belanja ke pasar. Ini dia perjalananku dari rumah ya teman-teman. Situasinya pagi masih sedikit sepi ya, tapi kalau di dalam pasar sudah pasti ramai ya bun. Nah, suasana pasar tuh memang selalu jadi punya kesan tersendiri ya. Dari kejauhan sudah terlihat nih para pedagang mulai sibuk mainin para pembelinya ya bun. Ada yang menyusun sayuran, ada yang menata ikan seger, dan aroma rempah-rempah khas pasar itu juga mulai terasa loh. Nah bun, walaupun ramai, aku justru senang ya belanja di pasar tradisional karena pilihannya banyak dan kita bisa milih sendiri bahan yang paling seger ya. Nah, hal pertama yang paling aku cari di pasar itu adalah cabai ya bun. Aku sengaja pilih cabainya satu persatu seperti ini. Biasanya aku lebih suka cabai yang sudah kulitnya tuh masih mengkilap, warnanya tuh cerah dan tangkainya masih hijau. Karena kalau cabenya itu sudah banyak keriput atau tangkainya mulai layu bun, biasanya umurnya sudah nggak panjang tuh kalau disimpan di kulkas. Nah, kalau teman-teman ingin cabenya tahan lebih lama di rumah, usahakan ya jangan langsung dicuci setelah dibeli. Kita bisa simpan dalam keadaan kering dan baru dicuci saat akan digunakan nanti ya. Cara sederhana ini bisa membuat cabai lebih awet loh. Nah Bu, nanti setelah beli cabai kita lanjut ya untuk milih tomat karena dia tuh berada di satu lapak ya. Tomat yang bagus tuh biasanya terasa padat saat dipegang ya Bun. Kulitnya yang pasti tuh lebih mulus dan tidak terlalu lembek. Biasanya nanti aku pilih tomat yang tingkat kematangannya itu sedang supaya bisa dipakai beberapa hari ke depan ya Bun. Nah, enaknya belanja di satu lapak tuh jadi kita nggak perlu bingung ya cari-cari lagi. Biasanya kalau di lapak cabai itu sudah tersedia bawang, tomat, bahkan sayuran seperti ini ya. Kalau di lapak tempat aku belanja ini juga ada bumbu halus. Jadi kalau kita mau beli bumbu bisa sekalian dia di lapak ini. Jadi nggak perlu repot-repot keliling pasar lagi ya bun. Nah, Bun, lanjut di sini aku mau beli bawang merah juga ya. Untuk bawangnya itu agak jauh ya letaknya. Jadi aku minta tolong si kakaknya aja untuk ambilin bawang merahnya dan pastikan bawangnya tuh yang masih seger ya, Bun. Berikut di sini aku mau membeli wortel. Ini wortelnya seger ya. Biasanya teksturnya tuh masih keras, warnanya cerah dan kulitnya tuh masih mulus ya. Kalau wortelnya sudah terasa lentur saat dipegang, biasanya kita nggak usah pilih itu ya, Bun. Nah, salah satu alasan aku lebih suka belanja di pasar tradisional itu karena kita tuh bebas ya Bun memilih kualitas sesuai dengan kebutuhan nih. Memang butuh sedikit waktu tapi hasilnya jauh lebih memuaskan loh. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi, aku mau ke lapak sayuran ya. Hari ini aku mau beli kangkung dan bayam merah aja. Nah, pastikan kita tuh memilih daun yang masih hijau seger ya Bun dan batangnya yang tidak layu dan tidak banyak daun yang berlubang ya. Karena sayuran hijau seperti ini tuh biasanya baru dipanen sehingga rasanya tuh jauh lebih enak ketika dimasak loh Bun. Nah, di lapak yang sama aku juga mau lihat ini ada belimbing wuluh dan masih seger banget nih Bun. Belimbing wuluh ini cocok sekali ya kalau dijadikan campuran sambal atau masakan ikan karena memberikan rasa asam alami yang seger ya. Nah Bun, ada sedikit tips nih buat belanja di pasar tradisional. Kalau memungkinkan kita bisa datang lebih pagi, biasanya stok barang tuh masih lengkap, sayurannya masih seger-seger dan kita punya lebih banyak pilihan ya dibanding kalau kita datangnya menjelang siang. Dan bunda-bunda jangan malu bertanya juga ya kepada pedagang kapan barangnya datang ya Bun. Karena pedagang itu biasanya akan memberitahu mana yang baru datang pagi itu dan mana yang stok kemarin ya Bun. Oke Bun, sekarang selesai membeli sayuran, kita lanjut untuk beli mentimun ya. Ini mentimun yang aku pilih tuh kulitnya masih hijau cerah, terasa keras saat dipegang ya Bun. Dan ukurannya tuh tidak terlalu besar. Karena biasanya mentimun seperti itu lebih renyah ketika dijadikan lalapan ya Bun. Belanja di pasar itu memang menyenangkan ya, karena hampir semua kebutuhan dapur tersedia di satu tempat ya Bun. Nanti selanjutnya setelah kita pilih timun ini, kita mau menuju ke lapak ikan laut ya.
Lanjut sekarang kita menuju lapak ikan ya bun, karena hari ini tuh aku mau beli ikan tongkol dan juga si ikan sarden ya. Biasanya aku kalau pilih ikan segar kita melihat matanya terlebih dahulu ya bun. Mana mata ikan tuh masih bening itu yang kita pilih ya, karena itu menandakan bahwa ikannya itu masih segar. Setelah selesai kita membeli ikan laut, di sini kita lanjut mau menuju ke lapak penjual ikan sungai nih bun. Karena biasanya aku mau cari si ikan patin ya. Ikan patin tuh nggak tahu kenapa menjadi salah satu favorit keluarga di rumah ya bun. Karena dagingnya tuh lembut dan bisa diolah menjadi banyak menu ya, seperti gulai, pindang atau bahkan digoreng ya bun. Dan kita pastikan juga kulit ikannya masih mengkilap dan tidak mengeluarkan bau yang menyengat ya bun. Setelah selesai membeli ikan, sekarang kita lanjut menuju penjual ayam. Nah, biasanya kita pilih ayam yang warna dagingnya itu cerah, teksturnya kenyal, dan tidak terlalu mengeluarkan air ya bun. Karena kalau terlihat pucat atau terlihat lembek, biasanya tuh kita cari lapak yang lain aja ya. Nah bun, salah satu keuntungan belanja di pasar tradisional yaitu kita bisa membandingkan harga antar pedagang ya. Jadi jangan langsung membeli di lapak pertama. Nggak ada salahnya ya bun, kita berjalan sedikit sambil melihat-lihat. Karena selisih harga memang tidak terlalu besar, tetapi kalau dikumpulkan dari beberapa bahan, penghematannya bisa cukup terasa juga. Nah oke bun, kalau sudah menjadi langganan, biasanya pedagang juga lebih ramah dan kadang memberi bonus seperti cabai atau bawang sedikit ya bun. Nah bun, belanja hemat itu bukan berarti membeli yang paling murah ya, tapi membeli bahan yang kualitasnya bagus dengan harga yang wajar. Jadi kita tetap mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang kita keluarkan ya bun. Nah bun, terakhir di sini aku mau membeli tahu dan juga tempe ya. Untuk tahu biasanya kita pilih yang warnanya putih alami dan teksturnya masih padat ya bun. Sedangkan tempe biasanya aku pilih yang permukaannya tertutup rapat oleh jamur putih dan kedelainya yang menyatu dengan baik ya bun. Tempe seperti ini biasanya lebih enak ketika digoreng ataupun dimasak menjadi berbagai banyak menu rumahan ya. Nah bun, alhamdulillah semua kebutuhan dapur hari ini sudah selesai kita beli. Sekarang saatnya kita jalan pulang ya. Dan sebelum pulang di sini aku lihat ada yang jual pepaya. Ini pepaya madu, rasanya enak ya bun. Harganya 9.000 per 1 kilonya ya. Kalau teman-teman punya tips belanja versi masing-masing, boleh banget ya dituliskan di kolom komentar. Siapa tahu nih bisa jadi ilmu baru untuk kita semua ya bun. Nah terima kasih juga yang sudah mengikuti dan menemani aku berkeliling pasar pagi hari ini ya. Semoga video seperti ini bisa memberikan inspirasi untuk tetap semangat mengelola dapur ya bun. Nah jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya bun. Aku pamit dulu dan sampai berjumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.